Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Atalah. Nah, untuk UAS dalam rangka menyelesaikan UAS aplikasi AI dan IoT maritim, saya sudah membuat codingan ini untuk mencari data, meng-scraping data kapal pada situs di internet dan nantinya menghasilkan output berupa file DB yang dapat dibuka di SQLite sehingga dapat terlihat data-data kapal yang sudah di-scraping. Dan berikut ini adalah codingnya. Pertama, ini di dalam coding ini ada library. Ini adalah tools-tools yang saya gunakan diambil dari ini library Python. Ada random, Selenium, SQLite, dan juga time. Nah, untuk Selenium ini penting karena ini adalah boot untuk menjalankan web. Ini mengambil website seolah-olah dia adalah user manusianya, dan SQLite tentunya untuk nanti mengkonversi menjadi file DB. Random untuk nanti mengambil data-data acak, dan juga time untuk perkara timestamp karena ini penting untuk agar tidak dikira sebagai bot. Nah, lalu di sini ada fungsi scrapingnya itu sendiri, ini fungsi utamanya. Ini bisa terlihat ada beberapa elemen-elemen ini. Nah, jadi kalau di Selenium ini karena dia bot, dia beroperasi layaknya manusia, itu pertama harus diambil expect-nya dulu. Expect ini berbeda dengan page search seperti pada website statis, ini dia seperti alamat untuk teks-teks yang nantinya berubah dinamis. Kalau misalnya di ini bisa dilihat seperti saat membuka inspect, ini adalah elemen yang disebut elemen-elemen. Jadi itu yang membedakan dia dengan website statis, dan tentunya ini lebih rumit. Tapi kuncinya itu adalah alamat expect ini. Ini penting untuk menemukan data-datanya. Untuk ini sudah dirangkum data sesuai data yang dibutuhkan seperti DWT, GT, tahun dibuat, dan nantinya ininya data-datanya juga untuk data lain seperti ekstrak ukuran, ada panjang lebar, dan oh ya, ini karena di website ini bisa terlihat kalau beberapanya kayak misalnya size ini ada panjang dan breadth pada kapal 32 meter ini breadth. Jadinya untuk mengambil datanya agak sedikit, bukan sedikit sih sebenarnya, lebih rumit memang karena dia harus dilakukan split untuk mengambil data ini. 225 ini panjang, 32 ini lebar. Jadi makanya di split dulu panjang dan lebar. Dan lebar ini ada tulisan M. Ini mengganggu sekali. Enggak sekali sih. Cuma dalam data SQL itu kan nantinya ada berupa angka doang, karena nantinya dapat digunakan untuk penggunaan selanjutnya itu akan lebih baik hanya menghadirkan angka agar bisa dilakukan beberapa fungsi misalnya kayak sorting gitu-gitunya. Jadi M-nya itu di replace. Nah, lalu ada draw, ini dilakukan strip sesuai kebutuhan. Jadi ada keterangan-keterangan ini disingkirkan yang nanti bisa menjadi pengganggu. Oh ya, untuk drop sendiri ini ada dua. Yang 6,4 meter ini ada actual drop, atau lebih tepatnya last recorded drop pada website ini. Dan juga 13,3 ini adalah particular drop atau drop dari kapal itu berupa saat kondisi kapal DWT yang tercatat pada klasi itu, spesifikasi pada klasifikasi kapalnya itu. Jadi tentunya nanti perlu di split dan strip lagi. Lalu kayak misalnya pengganggu, misalnya koma-koma ini juga nanti disingkirkan, dan data yang diperlukan itu dimasukkan ke per, kalau di Excel itu kayak per sel-selnya itu. Kalau di SQL juga nanti juga akan tampak seperti setiap sel sendiri itu. Nah, lalu ada tujuan kapal dan juga informasi lain seperti lintang, bujur, arah kecepatan, dan seperti biasa datanya itu ini sebenarnya yang disebut pre-processing data sih. Jadi mengambil data yang penting-penting dan menyingkirkan keterangan yang nanti mengganggu, misalnya kayak speed ada keterangan knot, ini last port, ini ada misalnya ini kan ada nama tempat portnya itu dan juga negara. Ini nanti harus dipisah menjadi dua dengan fungsi split. Dan kalau ini ada yang menggunakan text strip ini ya untuk membersihkan juga. Ini misalnya kayak ada, ini sebenarnya fungsinya sama kayak ini sih, kayak parsing di atas juga. Cuma ini untuk karena ini diambil langsung
dimasukkan ke itunya dari expect-nya itu. Lalu berikutnya ini ada pengaturan browser Chrome option. Ini digunakan karena ininya disesuaikan dengan website yang digunakan. Karena saya menggunakan Chrome, jadinya ini ada juga untuk website Chrome-nya. Dan ini penting untuk penggunaan Selenium karena Selenium itu berupa bot, jadi dia harus ada alamat-alamatnya sendiri dan juga ini yang disarankan untuk menggunakan mode incognito karena terakhir kali saya berakhir diblokir. Jadi ya lebih baiklah untuk menggunakan mode incognito ini. Nah, lalu ini ada ini lainnya keterangan bisa mulai dengan layar penuh, cegah deteksi otomasi supaya nggak dikira bot dan diblokir. Lalu melakukan inisialisasi service ini digunakan untuk mengubah struktur dari ininya sendiri ini Chrome option dan juga driver ini, dan nantinya tinggal di execute, dan ini digunakan untuk menyembunyikan identitas web driver agar tidak mudah dikenali. Semua data yang nanti akan disimpan ke bank data dan yang tidak ditemukan disimpan ke penyimpanan sementara juga, sama seperti bank data tidak ditemukan. Ini IMO list saya, dan nanti kapal yang sudah berhasil ditemukan dari penyimpanan sementara bank data ini akan dipindah ke data kapal ini untuk penyimpanan permanen. Sebelumnya bukan permanen, cuma nantinya akan ini finalnya baru nanti diubah jadi file DB. Lalu ini untuk posisi dia ini untuk memproses ini pengambilan nomor IMO sesuai yang tadi di atas ini listnya udah ini, karena ini nomor IMO-nya ada sebanyak 5 kapal, jadi ini file ini nantinya coding bagian ini digunakan untuk memfilter eh, nomor-nomor IMO-nya sesuai secara bergiliran. Jadi nomor mulai dari yang atas hingga bawah. Terus nantinya ada status kalau misalnya gagal ngambil data juga. Ini ada fungsinya dan jeda juga sama agar tidak terdeteksi sebagai bot. Nantinya ini ada fungsi if else supaya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, ini ada gagal mengambil data. Nanti solusinya adalah data tidak ditemukan, sedangkan kalau berhasil, data berhasil disimpan. Lalu exception karena misalnya ada kesalahan saat membuka nomor IMO, tapi nanti dia akan kembali mengulang ini karena ini fungsi for except. Oh, maksudnya ini sebenarnya fungsi for biasa saja. Ini exceptnya ini di fungsi try. Maaf. Lalu setelah berhasil, nanti dia akan otomatis keluar dari driver itu sendiri. Lalu berikutnya adalah ini safety. Nah, ini fungsi tadi kan sebelumnya saya menggunakan berbagai ini fungsi safety untuk menunggu. Ini diambilnya dari yang jeda angka tidak deteksi ini. Ini time slipnya secara random, jadi dia mengambil range di antara 5 sampai 10 detik. Jadi nggak boleh sama karena sebenarnya nanti juga bisa dicurigai oleh websitenya sendiri. Lalu ada nomor ini, salah. Maksudnya ini fungsi for juga, for loop. Ini untuk nantinya memasukkan dari ininya, data kapal, diterjemahkan untuk ini ada step kolom-kolom yang nantinya pada file SQL ini. Header yang ada di file SQL itu. Nah, jadi sebenarnya sih mau apapun nama variabelnya di sini itu gak masalah, karena nanti ya akan disimpan di sini sebagai file ini lagi, tapi harus berurutan. Dan ini berikut ini ada ininya integer dan teks. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk angka sudah seharusnya dibentuknya integer atau enggak float, dan juga untuk tulisan teks. Tapi anehnya nanti di file SQL dibaca sebagai teks semua. Mungkin karena ininya memang dari sananya itu masih diambil data sebagai string, dan sebenarnya sih sebelumnya ini juga udah dikonversi menjadi float. Jadi mungkin anomalinya ini sendiri bukan dari codingnya, mungkin dari SQL-nya sendiri yang belum bisa diintegrasikan dengan Python ini. Lalu jika masalah ada tabel yang tidak eksis, maka nanti akan dibuat itunya tabel baru, misalnya kan ini kan ngebuatnya satu-satu.
Jadi makanya ini for loop. Nanti setelah itu dimasuk-masukkan ini fungsi untuk menyisipkan setiap data ke dalam bentuk dictionary seperti yang tadi sebelumnya sudah di listkan, dan nanti akan dimasukkan value-nya satu-satu dan selesai. Ini sebelumnya saya sudah menjalankan codingnya dan hasilnya sebagai berikut. Salah. Tadi oh jadi maaf, maaf. Itu hasil percobaan. Nah, nah di sini seperti yang terlihat ada step-step ininya, data-data yang sudah masuk ke step headernya ini. Kalau di Excel kan dia headernya masuk ke selnya, kalau di ini SQL ini dia menjadi header sendiri, dan datanya itu yang ada di bawah. Lebih praktikal sih sebenarnya, dan filenya juga lebih kecil daripada file Excel. Ya, sekian, demikian presentasi saya untuk UAS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.